Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Istiqomah nomor asal 5 dari kelas 10 IPA 1 akan membacakan materi tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemaharajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara. Pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara, dianggap sebagai salah satu dari negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut Nagarakretagama, kekuasaannya terbentang di Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Meskipun wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan, hanya dapat sedikit bukti fisik dari sisa-sisa kerajaan Majapahit, dan sejarahnya tidak jelas. Sumber utama yang digunakan oleh para sejarawan adalah Pararaton atau Kitab Raja-Raja. Dalam bahasa Kawi dan Nagarakretagama, dalam bahasa Jawa kuno, Pararaton terutama menceritakan Ken Arok atau pendiri kerajaan Singasari, namun juga memuat beberapa bagian pendek mengenai terbentuknya Majapahit. Sementara itu, Nagarakretagama merupakan puisi Jawa kuno yang ditulis pada masa keemasan Majapahit di bawah pemerintahan Waruk. Kekawi Nagarakretagama pada tahun 2008 diakui sebagai bagian dalam daftar ingatan dunia atau Memory of the World Program oleh UNESCO. Setelah masa itu, hal yang terjadi tidaklah jelas. Selain itu, terdapat beberapa prasasti dalam bahasa Jawa kuno maupun catatan sejarah dari Tiongkok dan negara-negara lain. Keakuratan semua naskah berbahasa Jawa tersebut dipertentangkan. Tidak dapat disangkal bahwa sumber-sumber itu memuat unsur non-historis dan mitos. Beberapa sarjana seperti C.C. Break menganggap semua naskah tersebut bukan catatan masa lalu tetapi memiliki arti supernatural dalam hal dapat mengetahui masa depan. Namun, banyak pula sejarah yang beranggapan bahwa garis besar sumber-sumber tersebut dapat diterima karena sejalan dengan catatan sejarah dari Tiongkok, khususnya daftar penguasa dan keadaan kerajaan yang tampak cukup pasti. Tahun 2010, sekelompok pengusaha Jepang dipimpin Takajo Yukihiko membiayai pembuatan kapal Majapahit atau Spirit Majapahit yang akan berlayar ke Asia. Menurut Takajo, hal ini dilakukan untuk mengenang kerjasama Majapahit dan kerajaan Jepang melawan kerajaan Cina atau Mongol dalam perang di Samudra Pasifik. Menurut guru besar arkeologi Asia Tenggara National University of Singapore John Miskis, jangkauan kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera dan Singapura, bahkan Thailand, yang dibuktikan dengan pengaruh kebudayaannya, corak bangunan, candi, patung, dan seni. Bahkan ada penguran silat bernama Kali Majapahit yang berasal dari Filipina dengan anggotanya dari Asia dan Amerika. Silat Kali Majapahit ini mengaklaim berakar dari kerajaan Majapahit kuno yang disebut menguasai Filipina, Singapura, Malaysia, dan selatan Thailand. Rumus masalah.
Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit. Sebelum berdirinya Majapahit, Singasari telah menjadi kerajaan paling kuat di Jawa. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, pengusaha dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan yang bernama Menci ke Singhasari yang menuntut upeti Kertanegara. Penguasaan kerajaan Singhasari yang terakhir menolak untuk membayar upeti dan mempermalukan utusan tersebut dengan merusak wajahnya dan memotong telinganya. Kubilai Khan marah dan lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa tahun 1293. Ketika itu, Jayakatwang, Adipati Kediri, sudah mengulingkan dan membunuh Kertanegara. Atas saran Arya Wiraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang tetap menyerahkan diri. Kemudian Raja mengirim utusan ke Daha yang membawa surat berisi pernyataan Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Jawaban dari surat di atas disebut dengan senang hati. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Ia membuka hutan itu dengan membangun desa baru. Desa itu dinama Majapahit, yang namanya diambil dari buah maja dan rasa pahit. Dari buah tersebut, ketika pasukan Mongol tiba, Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk bertempur melawan Jayakatwang. Setelah berhasil mengetahui Jayakatwang, Raden Wijaya terbalik menyerang sekutu Mongolnya, sehingga memaksa mereka menarik pulang kembali pasukan secara kalang kabut karena mereka berada di negara asing. Saat itu juga merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menangkap angin muson agar dapat pulang, atau mereka terpaksa harus menunggu 6 bulan lagi di pulau yang asing. Tinggal pasti yang digunakan sebagai tanggal kelahiran Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215, Saka, yang bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kartarajasa Jayawardhana. Kerajaan ini mengabdi masalah beberapa orang terpercaya Kartarajasa, termasuk Rangalwe Sore dan Nabi memberontak melawannya. Meskipun pemberontakan tersebut tidak berhasil, pemberontakan Ranggalawe ini didukung oleh Panji Mahajaya, Ra Arya Sidi, Raja Ranwaha, Ra Lintang, Ratosan, Ra Glatik, dan Ratati. Semua ini tersebut disebutkan dalam Praraton. Slamet Muljana menduga bahwa Mahapati Mahalayudha lah yang melakukan konspirasi untuk menjatuhkan semua orang kepercayaan raja agar ia dapat mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan. Namun setelah kematian pemberontakan terakhir, Atakuti Halyayudha ditangkap dan dipenjara dan lalu dihukum mati. Wijaya meninggal dunia pada tahun 1309. Putra dan penerus Wijaya adalah Jayanegara. Pararatan menyebutkan Kala Gemet, yang berarti Pajahat lemah. Kira-kira pada suatu waktu dalam kurun pemerintahan Jayanegara, seorang pendeta Italia, Ondorco dan Bordoneno, mengunjungi keraton Majapahit di Jawa. Pada tahun 1328, Jayanegara dibunuh oleh Tabia, Tanca ibu tirinya, yaitu Gayatri. Raja Tani seharusnya menggantikannya, akan tetapi Raja Patni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi bhiksuni. Raja Patni menunjukkan anak perempuannya Tribuana Wijayatunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Pada tahun 1336, Tribuana menunjukkan Gajah Mada sebagai
Mahapati. Pada saat pelantikannya ke jabatan mengucapkan sumpah palapa yang menunjukkan rencananya untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Selama kekuasaan Tribuana, Kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal di Kepulauan Nusantara. Tribuana berkuasa di Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350. Ia diteruskan oleh putranya Hayam Wuruk. B. Sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit. Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, dan tepatnya struktur dan birokrasi tersebut tidak banyak berubah selama perkembangan sejarah. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan ia memegang otoritas politik tertinggi. Raja dibantu oleh sejumlah penjabat birokrasi dalam melaksanakan pemerintahan dengan para putra dan kerabat dekat raja memiliki kedudukan tinggi. Perintah raja biasanya diturunkan kepada penjabat-penjabat di bawahnya, antara lain itu Rakyat Mahamatri Kartini, biasanya dijabat putra-putra raja. Rakyat Patri Pakirakiran, dewa menteri yang melaksanakan pemerintahan. Damandayaksa, para penjabat hukum keagamaan. Damar Upati, para penjabat keagamaan. Dalam Rakyat Matri Pakira-kira terdapat salah penjabat yang terpenting, yaitu Rakyat Mapati atau Pati Humakubumi. Penjabat ini dapat dikatakan sebagai Perdana Menteri yang bersama-sama raja dapat ikut melaksanakan kebijakan pemerintah. Selain itu, terdapat pula semacam Dewan Pertimbangan Kerajaan yang anggotanya para sanak saudara raja, yang disebut Batara Sabta Prabu. Dalam pembentukannya, Kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan Singasari, terdiri atas beberapa kawasan tertentu di bagian timur dan bagian tengah Jawa. Daerah ini diperintah oleh Uparaja yang disebut Paduka Bantara yang bergelar Bir atau Batarai. Gelar ini adalah gelar tertinggi bangsawan kerajaan, biasanya posisi yang hanyalah untuk kerabat dan dekat raja. Tugas mereka adalah untuk mengelola kerajaan mereka, memungut pajak dan mengirim upeti ke pusat, dan mengelola pertahanan di perbatasan daerah yang mereka pimpin. Selain masa pemerintahan Hayam Wuruk 1350 sampai dengan 1389, ada 12 wilayah Majapahit yang dikelola oleh kerabat dekat Raja Yarek. Dalam pengklasifikasikan wilayah di Kerajaan Majapahit dikenal sebagai berikut. Bumi kerajaan diperintah oleh raja, negara diperintah oleh raja atau gubernur atau nata atau tuan atau brand atau pangeran atau bangsawan. Watek dikelola oleh wiyasa, Kuwu dikelola oleh lurah, Wanua dikelola oleh tahni, Kabuyutan dusun kecil atau tempat sakral. Sedangkan dalam Kasari Wingun Kitu 1447 Masehi disebut bahwa pemerintahan Majapahit dibagi menjadi 14 daerah bawahan yang dipimpin oleh seorang yang bergelar Brand. Daerah-daerah bawahan tersebut yaitu Kauripan, Dehe, Tumpal, Wengker, Matun, Wirabumi, Kabalan, Kembang, Jenar, Panjang, Jagaraga, Keling, Kalinggapura, Singapura, Tanjungpura. Saat Majapahit memasuki era kemerajaan Talasokarsi saat pemerintahan Gajah Mada, beberapa negara bagian di luar negara juga termasuk dalam lingkaran pengaruh Majapahit. Sebagai hasilnya, konsep teritorial yang lebih besar pun terbentuk. Negara agung atau negara utama, inti kerajaan area awal Majapahit atau Majapahit lama selama masa pembentukannya sebelum memasuki era kemaharajaan, yang termasuk era ini adalah ibu kota kerajaan dan wilayah sekitarnya, di mana raja secara efektif menjalankan pemerintahannya.
Area ini meliputi setengah bagian timur Jawa dengan semua provinsinya yang dikelola oleh para Bre atau bangsawan yang merupakan kerabat dekat Raja Majanegara. Area meliputi Negara Agung. Area ini secara langsung dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa dan wajib membayar upeti tahunan. Akan tetapi area-area tersebut biasanya memiliki penguasa atau raja pribumi yang kemungkinan membentuk persekutuan atau menikah dengan keluarga kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit menempatkan birokrat dan mengawalnya di tempat-tempat ini dan mengatur kegiatan perdagangan luar negeri mereka dan mengumpulkan pajak. Namun mereka menikmati otonomi internal yang cukup besar. Wilayah Majanegara termasuk di dalamnya seluruh daerah Pulau Jawa lainnya, Madura, Bali, dan juga Dharmasraya, Pageruyung, Lampung, dan Palembang di Sumatera. Nusantara adalah area yang tidak mencerminkan kebudayaan Jawa, tetapi termasuk ke dalam koloni dan mereka harus membayar upeti tahunan. Mereka menikmati otonomi yang cukup luas dan kebebasan internal, dan Majapahit tidak merasa penting untuk menempatkan birokratnya atau tentara militernya di sini. Akan tetapi tantangan apapun yang terlihat mengancam ketuhanan Majapahit atas wilayah itu akan menuai reaksi keras. Termasuk dalam area ini adalah kerajaan kecil dan koloni di Maluku, Kepulauan Nusantara Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Ketiga kategori itu termasuk ke dalam lingkaran pengaruh kerajaan Majapahit. Akan tetapi Majapahit juga mengenal lingkup keempat yang didefinisikan sebagai hubungan diplomatik luar negeri, mitra kasatata, yang secara harafiah berarti mitra dengan tatanan atau aturan yang sama. Hal itu menunjukkan negara independen luar negeri yang dianggap setara oleh Majapahit bukan sebagai bawahan dalam kekuatan Majapahit. Menurut Negara Kertagama Pupu 15, bangsa Asia adalah Sayakayodhyapura atau Ayudhana di Thailand, Dharmanagari Kerajaan Nakhositamarat, Marutma Rajapura, dan Sinhanagari atau kerajaan di Myanmar, Kerajaan Champa Kamboja, dan Yawana atau Annam. Mitra kasatata dapat dianggap sebagai aliansi Majapahit atau kerajaan di Myanmar, Kerajaan Champa Kamboja, dan Yawana atau Annam. Mitra kasatata dapat dianggap sebagai aliansi Majapahit karena kerajaan asing di luar negeri seperti Cina dan India tidak termasuk dalam kategori ini. Meskipun Majapahit telah melakukan hubungan luar negeri dengan kedua bangsa ini, pola kesatuan politik khas sejarah Asia Tenggara purba seperti ini kemudian diidentifikasi oleh sejawat modern sebagai mandala, yaitu kesatuan yang politik ditentukan oleh pusat atau inti kekuasaan daripada perbatasannya, dan dapat tersusun atas beberapa unit politik bawahan tanpa integrasi administratif lebih lanjut. Daerah-daerah bawahan yang termasuk dalam lingkup mandala Majapahit yaitu wilayah mancanegara dan Nusantara umumnya memiliki pemimpin asli penguasa daerah tersebut yang menikmati kebebasan internal cukup luas. Wilayah-wilayah bawahan ini meskipun sedikit banyak dipengaruhi Majapahit tetap menjalankan sistem pemerintahannya sendiri tanpa
terintegrasi lebih lanjut oleh kekuasaan pusat di ibu kota Majapahit. Pola kekuasaan Mandala ini juga ditemukan dalam kerajaan-kerajaan sebelumnya seperti Sriwijaya dan Angkor serta Mandala tetangga Majapahit yang sezaman Ayutthaya dan Campak. C. Kebudayaan Kerajaan Majapahit. Negara Kertagama menyebutkan budaya keraton yang luhur dan agung dengan cita rasa seni dan sastra yang halus serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Peristiwa utama dalam kalender tata negara digelar tiap hari pertama bulan Chaitra atau Maret sampai April. Ketika semua utusan dari semua wilayah Takhulu Majapahit datang ke istana untuk membayar upeti atau pajak, kawasan Majapahit secara sederhana terbagi dalam 3 jenis keraton, termasuk kawasan ibu kota dan sekitarnya, wilayah-wilayah di Jawa Timur dan Bali yang secara langsung dikepalai oleh penjabat yang ditunjuk langsung oleh raja, serta wilayah-wilayah taklukah di Kepulauan Nusantara yang menikmati otonomi luas. Ibu kota Majapahit di Trowulan merupakan kota besar dan terkenal dengan perayaan besar keagamaan yang diselenggarakan setiap tahun. Agama Buddha, Siwa, dan Waisnawa atau pemuja Wisnu dipeluk oleh penduduk Majapahit dan raja dianggap sekaligus titisan Buddha, Siwa maupun Wisnu. Negara Kertagama sama sekali tidak menyinggung tentang Islam. Akan tetapi sangat mungkin terdapat beberapa pegawai atau abdi istana Muslim saat itu. Walaupun batu bata telah digunakan dalam candi pada masa sebelumnya, arsitek Majapahitlah yang paling ahli menggunakannya. Candi Majapahit berkualitas baik secara geometris dengan memanfaatkan tumbuhan merambat dan gula merah sebagai perekat batu bata. Contoh candi Majapahit yang masih dapat ditemukan sekarang adalah Candi Tikus dan Gapura Bajang Ratu di Trowulan, Mojokerto. Beberapa elemen arsitektur berasal dari masa Majapahit antara lain gerbang terbelah Candi Betar, Gapura Petugrasa atau Kori Agung beratap tinggi, dan pendopo berdasarkan seluruh fakta. Gaya bangunan seperti ini masih dapat ditemukan dalam arsitektur Jawa dan Bali. Catatan yang berasal dari sumber Italia mengenai Jawa pada era Majapahit didapatkan oleh catatan perjalanan Matiusi, seorang pendeta ordo Fransiskan, dalam bukunya Perjalanan Pendeta Odorico dan Frodenone. Ia mengunjungi beberapa tempat di Nusantara, Sumatera, Jawa, dan Banjarmasin di Kalimantan. Ia dikirim Paus untuk menjalankan misi Katolik di Asia Tengah. Pada 1318, ia berangkat dari Padua, menyeberangi Laut Hitam dan menembus Persia terus hingga mencapai Kolkata, Madras, dan Sri Lanka, lalu menuju Kepulauan Nicobar hingga mencapai Sumatera, lalu mengunjungi Jawa dan Banjarmasin. Ia kembali ke Italia melalui jalan darat lewat Vietnam, Cina, terus mungkin jalur susah menuju Eropa pada 1330. Di buku ini menyebut kunjungannya di Jawa tanpa menjelaskan lebih rinci nama tempat yang ia kunjungi. Disebut Raja Jawa menguasai 7 raja bawahan. Disebut juga di pulau ini terdapat banyak cengkeh, kemukus, pala, dan berbagai rempah-rempah lainnya. Ia menyebutkan istana Raja Jawa sangat mewah dan mengagumkan, penuh berspu emas dan perak. Ia juga menyebutkan Raja Mongol beberapa kali berusaha menyerang Jawa tetapi selalu gagal dan berhasil diusir kembali. Kerajaan Jawa yang disebut di sini tak lain adalah Majapahit yang dikunjungi pada suatu waktu dalam kurun 1318 sampai 1330 pada masa pemerintahan Jayanegara. Pada zaman Majapahit ditulis berbagai kakawi atau puisi berbahasa Jawa kuno seperti Nagartagama,
dan Pararatan. Dan juga muncul berbagai cerita kembang dari epos Raya Indah seperti Tantu Penggalaran, Garudaya, dan Sudamala, maupun cerita lokal yang populer hingga masa kini, seperti Lingkaran Cerita Panji, Kisah Sri Tanjung, dan Kisah Bubuksa dan Gagang King. Berbagai ukiran batu candi dari masa ini banyak menggambarkan fragmen cerita-cerita tersebut. Kehidupan ekonomi Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan negara agraris dan sekaligus negara perdagangan. Pajak dan denda dibayarkan dalam uang tunai. Ekonomi Jawa telah sebagian mengenal mata uang sejak abad ke-8 pada masa kerajaan Medang yang menggunakan butiran dan keping uang emas dan perak. Sekitar tahun 1300-an, pada masa pemerintahan Raja pertama Majapahit, sebuah perubahan moneter penting tersebut. Keping uang dalam negeri diganti dengan uang atau keping, yaitu keping uang tembaga impor dan Cina. Pada November 2008, sekitar 10.388 keping koin Cina kuno seberat sekitar 40 kg digali dari halaman belakang seorang penduduk di Sidoarjo. Badan Pelestarian Peninggalan Purba atau BP3 Jawa Timur memastikan bahwa koin tersebut berasal dari era Majapahit. Alasan penggunaan uang logam atau koin asing ini tidak disebutkan dalam catatan sejarah, akan tetapi kebanyakan ahli menduga bahwa dengan semakin kompleksnya ekonomi Jawa, maka diperlukan uang pecahan kecil atau uang receh dalam sistem mata uang Majapahit agar dapat digunakan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari di pasar Majapahit. Peran ini tidak cocok dan tidak dapat dipenuhi oleh uang emas dan perak yang mahal. Beberapa gambaran mengenai skala ekonomi dalam negeri Jawa saat itu dikumpulkan dari berbagai data dan prestasi Canggu yang berangka tahun 1358 menyebutkan sebanyak 78 titik perlintasan berupa tempat perahu penyeberangan di dalam negeri atau Mandala Jawa. Prestasi dari masa Majapahit menyebutkan berbagai macam pekerjaan dan spesialisasi karir, mulai dari pengrajin emas dan perak sehingga penjual minuman dan jegal atau tukang daging. Meskipun banyak di antara pekerjaan-pekerjaan ini sudah pada sejak zaman sebelumnya, namun populasi yang mencari pendapatan dan bermata pencarian di luar pertanian semakin meningkat pada era Majapahit. Menurut catatan Wang Taiwan, pedagang Tiongkok, komoditas ekspor Jawa pada saat itu ialah lada, garam, kain, dan burung kakak tua, sedangkan komoditas impornya adalah mutiara, emas, perak, sutra, barang keramik, dan barang dari besi. Mata uangnya dibuat dengan campuran. Menurut catatan Wang Taiwan, pedagang Tiongkok, komoditas ekspor Jawa pada saat itu ialah lada, garam, kain, dan burung kakak tua, sedangkan komoditas impornya adalah mutiara, emas, perak, sutra, barang keramik, dan barang dari besi. Mata uangnya dibuat dengan campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Selain itu, catatan Odorico da Perdonone, biarawan Katolik Roma dari Italia, mengunjungi Jawa pada tahun 1321 menyebutkan bahwa istana Raja Jawa penuh dengan perhiasan emas, perak, dan permata. Kemakmuran Majapahit diduga karena dua faktor. Faktor pertama, lambah Sungai Brantas dan Bengawan Solo di dataran rendah Jawa Timur Utara sangat cocok untuk pertanian padi. Pada masa jayanya, Majapahit membangun berbagai instruksi irigasi, sebagian dengan dukungan pemerintahan. Faktor kedua, pelabuhan Majapahit di pantai utara Jawa mungkin sekali berperan penting sebagai pelabuhan pangkalan untuk mendapatkan komoditas rempah-rempah Maluku. Pajak yang dikenakan pada komoditas rempah-rempah yang melewati Jawa merupakan sumber pemasukan penting bagi Majapahit.
Negara Kartagama menyebut bahwa kemasyhuran penguasa Meliwati telah menarik banyak pedagang asing, di antara pedagang dari India, Khmer, Siam, dan Cina. Pajak khusus dikenalkan pada orang asing, terutama yang menetap semi permanen di Jawa dan melakukan pekerjaan selain perdagangan internasional. Majapahit memiliki penjabat sendiri untuk mengurusi perdagangan dari India dan Tiongkok yang menetap di ibu kota kerajaan maupun berbagai tempat lain di wilayah Majapahit di Jawa. Aliran kepercayaan kerajaan Majapahit Negara Kartagama menyebut budaya Kartaya diluhung dan agung dengan cita rasa seni dan sastra yang halus serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Peristiwa utama dalam kalender tata negara digelar tiap hari pertama bulan Citra atau Maret-April, ketika semua utusan dari semua wilayah taklukan Majapahit dengan ke istana untuk membayar upeti atau pajak. Kawasan Majapahit secara sederhana terbagi dalam 3 jenis keraton, termasuk kawasan ibu kota dan sekitarnya, wilayah Jawa Timur dan Bali yang secara langsung dikepalai oleh penjabat dan dituju oleh raja, serta wilayah taklukan di Kepulauan Wisata yang menikmati otomatis luas. Ibu kota Majapahit di Turunan merupakan kota besar terkenal dengan perayaan besar keagamaan yang diselenggarakan setiap tahun. Agama Buddha, Siwa, Waisnawa atau pemuja Wisnu dipeluk oleh penduduk Majapahit dan raja dianggap sekaligus titisan budaya. Siwa Wisnu tidak menyinggung tentang Islam, dan walaupun batu bata telah candi pada masa kejayaan kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk juga disebut Raja Sanagara, memerintah Majapahit dari tahun 1390 hingga 1389. Pada masanya Majapahit mencapai puncak kejayaan dengan bantuan Mahapatinya Gajah Mada. Di bawah perintah Gajah Mada pada tahun 1313 sampai 1364, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Menurut Kakawinargatagama Pupu X111 sampai XF, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Melayu, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian Kepulauan Filipina. Sumber ini menunjukkan batas luas sekaligus puncak kejayaan kerajaan Majapahit, namun batas alam dan ekonomi menunjukkan bahwa daerah-daerah kekuasaan tersebut tampaknya tidaklah berada di bawah kekuasaan terpusat Majapahit, tetapi terhubungkan satu sama lain oleh perdagangan yang mungkin berupa monopoli oleh raja. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Burma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-duta ke Tiongkok. Selain melancarkan serangan dan ekspedisi militer, Majapahit juga menempuh jalan diplomasi dan menjalin persekutuan. Kemungkinan karena didorong alasan politik, Hayam Wuruk berhasrat mempersunting Cistrama Pitaloka, putri kerajaan Sunda, sebagai permaisurinya. Pihak Sunda menganggap lamaran ini sebagai perjanjian persekutuan. Pada 1350, kemungkinan karena didorong alasan politik, Hayam Wuruk berhasrat mempersunting Cistrama Pitaloka, putri kerajaan Sunda, sebagai permaisurinya. Pihak Sunda menganggap lamaran ini sebagai perjanjian persekutuan. Pada 1357, rombongan Raja Sunda beserta keluarganya dan pengawalnya bertolak ke Majapahit mengantarkan sang putri untuk dinikahi dengan Hayam Wuruk. Akan tetapi Gajah Mada melihat hal ini sebagai peluang untuk memaksa kerajaan Sunda takluk di bawah Majapahit. Pertarungan antara keluarga kerajaan Sunda dengan tentara Majapahit di lapangan bubar tidak terelakkan. Meskipun dengan gagal berani memberikan perlawanan, keluarga kerajaan Sunda kewalahan dan akhirnya dikalahkan. Hampir seluruh rombongan keluarga kerajaan Sunda dapat dibinasakan secara kejam. Tradisi menyebutkan bahwa sang putri yang kecewa dengan hati remuk dan melakukan bela hati bunuh diri untuk membela kehormatan negaranya. Kisah Pasunda Bubat menjadi tema utama dalam naskah Kidung Sunda yang disusun pada zaman
kemudian di Bali dan juga naskah cerita Prahingan. Kisah ini disinggung dalam Praraton tetapi sama sekali tidak disebutkan dalam negara Kartagama. Kekawian negara Kartagama yang disusun pada tahun 1365 menyebutkan budaya keraton yang adiluhung, agung, dan canggih dengan cita rasa seni dan sastra yang halus dan tinggi serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Sang pujangga menggambarkan Majapahit sebagai pusat mandala raksasa yang membentang dari Sumatera ke Papua, mencakup semenanjung Malaya dan Maluku. Tradisi lokal di berbagai daerah di Nusantara masih mencatat kisah legenda mengenai kekuasaan Majapahit. Administrasi pemerintahan langsung oleh Kerajaan Majapahit hanya mencakup wilayah Jawa Timur dan Bali. Di luar daerah itu hanya semacam pemerintahan otonomi luas pembayaran upeti berkala dan mengakui kedaulatan Majapahit atas mereka. Akan tetapi segala pemberontakan atau tantangan bagi ketuanan Majapahit atas daerah itu dapat mengundang reaksi keras. Pada tahun 1372, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut untuk menumpas pemberontakan di Palembang. Meskipun penguasa Majapahit memperluas kekuasaan pada berbagai pulau dan kadang-kadang menyerang kerajaan tetangga, perhatian utama Majapahit nampak adalah mendapatkan operasi terbesar dan mengendalikan perdagangan di Kepulauan Nusantara. Pada saat inilah perdagangan Muslim dan menyeberang agama Islam mulai memasuki kawasan ini.